Kisah Rangga Gading. Cerita rakyat dari Jawa Timur. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Ia terkenal sebagai pemuda yang tampan dan gagah berani. Tetapi di balik itu, tersimpan kesaktian luar biasa. Ia bisa mengubah dirinya menjadi apa saja, seekor harimau, batu, pohon, bahkan setetes air. Namun, Rangga Gading tidak menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ia justru menyalahgunakannya untuk mencuri dan memperdaya orang-orang desa. Untuk apa bersusah payah bekerja jika aku bisa mendapatkan apapun dengan mudah? Begitu pikirnya dengan congkak. Penduduk desa hidup dalam ketakutan. Setiap kali ada pencurian, nama Rangga Gading selalu disebut. Tetapi tak seorang pun berani menuduh secara langsung, karena ia tak pernah tertangkap. Kesaktiannya membuatnya merasa kebal terhadap hukum dan kutukan manusia. Padahal hatinya semakin gelap tertutup kesombongan. Suatu siang yang terik, Rangga Gading berniat mencuri 5 ekor kerbau milik warga. Ia sengaja melakukannya di siang hari agar semua orang tahu betapa hebat dirinya. Lihatlah nanti, katanya sambil tersenyum sinis. Mereka akan kebingungan mencari jejakku. Dengan kesaktiannya, ia mengubah arah tapak kaki kerbau menjadi terbalik, seolah-olah hewan-hewan itu berjalan mundur. Ketika warga mengetahui kerbau mereka hilang, mereka baru romai mengejar jejak tersebut. "Cepat, ikuti jejaknya ke arah barat," seru Pak Bayan. Namun tanpa sadar, mereka justru semakin menjauh dari arah sebenarnya. Dari kejauhan, Rangga Gading menertawakan mereka terbahak-bahak. "Haha, betapa mudahnya menipu orang-orang bodoh ini," katanya puas, lalu membawa kerbau-kerbau itu ke tempat persembunyiannya. Warga yang putus asa akhirnya bersepakat. "Rangga pasti akan menjual kerbau itu di pasar. Kita tunggu di sana," ujar salah seorang lelaki tua. Keesokan harinya, Rangga Gading memang datang ke pasar, tetapi bukan tanpa akal. Dengan kesaktiannya, ia mengubah kulit kerbau-kerbau itu menjadi putih, dan tanduknya yang semula melengkung ke atas kini mengarah ke bawah. Tak seorang pun mengenalinya. Seorang pedagang menatapnya curiga. "Dari mana kerbau putih seperti ini? Di daerah kita tak ada yang serupa." Rangga menjawab tenang. "Kerbau ini milik pamanku di lereng gunung. Aku hanya menjualnya untuk kebutuhan keluarga." Pedagang itu pun mengangguk, dan Rangga Gading sekali lagi lolos dari kejaran orang-orang yang hendak menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Rangga Gading mendengar kabar tentang tanah keramat di desa Karangmunggal. Konon, tanah itu mengandung emas murni dan dijaga ketat oleh para tetua serta pengawal kerajaan. "Emas itu lebih berharga daripada 1.000 kerbau," katanya dengan mata berbinar tamak. Ia pun naik ke pohon kelapa, mencabut sehelai pelepah, lalu menggunakan kesaktiannya agar pelepah itu bisa terbang, membawanya ke Karangmunggal. Begitu tiba di sana, ia mengubah wujudnya menjadi seekor kucing. "Siapa yang akan mencurigai kucing kecil?" ujarnya sambil tersenyum licik. Dengan tenang ia menggali tanah keramat itu dan memasukkan bongkahan emas ke dalam karungnya tanpa ada satupun penjaga yang menyadari. Setelah karungnya penuh, Rangga Gading segera terbang kembali menuju hutan, tempat ia biasa bersembunyi. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah telaga untuk beristirahat. Ia membuka karung itu dan menatap emas yang berkilau di bawah sinar matahari. "Lihatlah, dunia,
Aku yang terhebat, tak ada yang mampu menandingi kesaktianku, katanya dengan tawa congkak. Ia menggantung karung emas itu di dahan pohon, lalu membuka pakaian untuk mandi di telaga yang jernih. Namun, di antara pepohonan, sepasang mata tua sedang mengawasinya. Seorang kakek berjubah putih berdiri diam, memandang Rangga Gading dengan tatapan iba. Ketika Rangga Gading selesai mandi, kakek itu berdiri di tepi telaga dan berkata dengan suara dalam, "Rangga Gading, apa yang telah kau lakukan terhadap dirimu?" Rangga Gading menoleh, kaget. "Siapa kau, orang tua? Mengapa kau tahu namaku?" "Aku tahu, karena aku telah lama memperhatikanmu," jawab sang kakek tenang. "Kesaktianmu adalah anugerah, tapi kau gunakan untuk menipu dan mencuri. Mengapa engkau menoniayakan karunia Tuhan?" Rangga Gading mendengus sinis. "Jangan campuri urusanku. Kau tak tahu siapa aku. Aku bisa berubah menjadi apa saja dan menghancurkanmu bila kuinginkan." Sang kakek menghela napas. "Anak muda, kesaktianmu besar, tapi kesadaranmu kecil." Ia lalu menggerakkan tangannya perlahan, dan seketika tubuh Rangga Gading terasa berat dan lemas. "Ah, apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya ketakutan. Ia berusaha berdiri, namun seluruh tubuhnya tak mampu digerakkan. "Aku tidak menyakitimu," kata kakek itu lembut. "Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya tak berdaya, agar kau tahu bahwa kesombonganmu tidak ada artinya." Rangga Gading akhirnya menangis. "Ampun kakek, aku telah berbuat salah. Aku ingin berubah. Tolong hentikan ini. Aku mohon." Sang kakek menatapnya dalam-dalam. "Apakah kau sungguh-sungguh ingin berubah, Rangga Gading?" "Ya, kakek, aku berjanji akan menebus semua dosaku. Ajari aku agar bisa menggunakan ilmuku dengan benar," ucap Rangga dengan suara bergetar. Sang kakek mengangguk. "Baiklah, aku percaya padamu." Ia mengusap kepala Rangga, dan seketika tenaga pemuda itu kembali. "Mulai hari ini, ikutlah aku ke perguruanku. Di sana, kau akan belajar bukan tentang kekuatan, tapi tentang kebijaksanaan." Rangga Gading menunduk hormat dan mengikuti sang kakek tanpa ragu. Sejak hari itu, Rangga Gading belajar di bawah bimbingan sang kakek sakti. Ia berlatih keras, bukan lagi untuk menjadi yang terkuat, tapi untuk mengendalikan dirinya. Kesaktian sejati bukanlah kekuatan untuk mengalahkan orang lain, kata sang kakek suatu hari, melainkan kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Rangga Gading mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia mulai membantu warga desa, menyembuhkan yang sakit, dan melindungi yang lemah. Perlahan-lahan, namanya kembali harum di mata orang-orang. Ketika sang kakek sakti wafat, Rangga Gading meneruskan perguruan itu. Ia memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, mengajarkan murid-muridnya bahwa ilmu tanpa moral hanyalah kesia-sia. Bertahun-tahun kemudian, perguruan Rangga Gading menjadi tempat banyak orang belajar. Ia dikenal bukan lagi sebagai pencuri sakti, melainkan sebagai penuntun cahaya bagi mereka yang tersesat jalan. Setiap kali ada murid yang sombong karena merasa hebat, Rangga Gading selalu berkata, "Aku dulu seperti kalian, penuh kesaktian tapi kosong di hati." Sampai akhirnya aku belajar bahwa kekuatan sejati adalah kerendahan hati.
Orang-orang pun menghormatinya. Ia hidup sederhana, mengabdikan diri untuk masyarakat, hingga akhir hayatnya. Nama Rangga Gading kini abadi dalam cerita rakyat Jawa Timur. Bukan karena kesaktiannya, tapi karena kebijaksanaan yang ia wariskan pada generasi setelahnya. Pesan moral: ilmu dan kekuatan tanpa budi hanyalah sumber petaka. Kesaktian sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain, melainkan keberanian untuk mengalahkan keserakahan, kesombongan, dan kejahatan dalam diri sendiri. Siapapun bisa berubah menjadi lebih baik selama ada niat dan kerendahan hati untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Subscribe ya Dongeng Hikmah Nusantara.